Jadi semuanya itu adalah al-kulliyatu al-khamsah ya, atau artinya 5 prinsip yang harus kita terapkan. Jadi 5 prinsipnya apa aja? Agama, menjaga agama, terus menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta. menjaga harta. Nah, itu masuk dalam al-kulliyatu al-khamsah. Nah, dengan kita menerapkan al-kulliyatu al-khamsah ya, ada 5 prinsip itu kita akan jauh lebih banyak masalah dan terhindar dari kesulitan dan kesempitan. Oke, kita bahas ya prinsip al-kulliyatu yang pertama yaitu agama atau dalam bahasa Arabnya al-din ya. Jadi menjaga agama itu adalah ketakwaan. Untuk ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita selalu menjaga melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Agama. Nah, menjaga agama itu berkaitan juga ya dengan kita melaksanakan hukum Islam dan juga hukum iman. Hukum Islam ada berapa? Ada berapa? Enam. Islam ada 5. yang pertama, Salat. yang pertama zakat, yang kedua apa? Yang ketiga Puasa. dan yang keempat Zakat. Haji 5 waktu. kemudian hukum iman ada pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada iman kepada Rasul, kelima iman kepada Hari kiamat. terakhir iman kepada. Nah, ini contohnya nih ketika kita beribadah sholat waktu ya, berkata jujur, atau bisa juga dengan kita melakukan sedekah ya pada sesama yang membutuhkan. Nah, kalau dalam sekolah mungkin kalian biasanya apa? Sholat jujur bersamaan dan juga sholat duha. Nah, terutama untuk yang laki-laki nih, jangan kaburan ya. Kabur
Karena itu bentuk dari menjaga agama. paham? Paham. Oke, yang kedua yaitu apa? Menjaga jiwa. Maka kalau dalam bahasa Arab nafas ya. Itu bentuknya dari kita itu menjaga apa? Kalau dari jiwa apa sih? Bentuknya kita menjaga kita ya. Menjaga kesehatan, keselamatan kita. Contohnya gimana? Contohnya gimana sih? Ada yang tahu contohnya gimana? Ini seperti kalian di kehidupan sehari-hari menjaga kesehatan, memilih makanan yang halal. Terus apa lagi? Menjaga apa? Nah, jadi kebersihan itu harus kalian terapkan dimanapun berada ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari terus kita masuk ke yang ketiga ya, yaitu al-akal ya. Bahasa Arabnya al-akal. Jadi akal itu adalah anugerah ya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita itu dapat apa? Contoh penerapannya gimana? Dalam akal itu biasanya di kehidupan sehari-hari gimana sih? Akal itu dalam kehidupan sehari-hari gimana? Iya, rajin belajar. Kemudian Berpikir sehat. Sikap yang baik al-akal itu. Dan al-akal ini bisa kita terapkan dengan memilih pergaulan yang baik juga ya. Karena pergaulan itu mempengaruhi kita. Harus kita tidak terjerumus. Contohnya kita terhindar dari apa sih? Ya, berpergian. Terus apa? Ya, minuman keras. Nah, dengan akal juga dicontohkan ya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti kalian tidak lalai dalam bermain game. Bahkan itu bukan sholatnya ya kan. Itu harus dipikirkan dengan akal yang baik. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Siapa di sini yang suka main game, lupa sholat, lupa makan? Ya kan? Oh, nggak boleh ya. Makanya harus menggunakan yang baik ya.
Ya, terus. Tujuan saya. Boleh ya, menghindari. Dan juga harus menghindari perilaku boros. Jadi membeli barang itu seperlunya sah. Paham? Udah cukup, nggak ada yang ditanyain lagi. Oke, kita lanjut tugas ya. Tugasnya berkelompok ya. Ayo semangat. Berkelompok ya, menyelesaikan teka-teki ini ya dari materi yang sudah tadi. Cukup. Ada yang ingin disimpulkan? Ini dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada? Oke, kesimpulannya kita tuh harus menerapkan al-kuliyatul alham dalam hidup kita ini penuh dengan keberkahan dan juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kurang dan lebihnya itu mohon maaf. Ibu akhiri, sebelum ibu akhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari kita doa meluruskan masing-masing. Doa mulai. Lanjut ayat kursi. Yes,